SRP. Oke, next kita akan cek market Zora. Ini sepertinya untuk kedepannya temen ya, seperti meme di BES dan jaringan BES itu sepertinya akan ada sentimen positif sepertinya ya, melihat perkembangan BES. Oke teman, ini gue udah masuk nih market Zora, request dari Mas Dwi ya. Mas Dwi request Zora. Oke, gimana nih kondisi dari market Zora? Ya kita melihat ya kemarin dia udah ini ya, resisten terakhirnya ada di area sekitar 0,089. Ini udah turun lumayan, udah turun 22% ya. Ibarat kata kalau lu buy sekarang lu udah kena diskon 22%. Ya kan seperti itu ya. Oke, dan gue lihat temen ya, Zora itu sebenarnya udah nyampe di penurunan kemarin ya. Terakhir kan dia turun di kepala 0,05 ya. 0,05. Ini dia udah nyampe support kuatnya. Ini udah nyampe support kuatnya ya, sebenarnya. Nah, sebenarnya area saat ini tuh udah area yang bisa gue bilang udah di bawah ya. Udah di bawah. Artinya lu buy kemarin di sekitar 0,05 itu udah diskon lumayan. Meskipun kalau kita cek memang ini penurunan, otomatis kita melihat ya, lu perhatikan deh tuh. Dia sebenarnya udah mulai cabut tuh dari dari apa namanya? Kerucut-kerucutnya ini. Ya, mungkin dia akan masih konsolidasi di area sini sebelum dia up ya. Contoh kayak gimana kasarnya, Bang? Kasarnya kayak gini nih. Pola-pola pergerakannya. Dia udah kan ini udah confirm keluar ya dia, udah keluar. Cuma dia back lagi ke sini. Gue pikir dia akan konsolidasi dan lanjut gini. Kasarnya seperti ini kalau gue lihat langsung ya. Coba deh, kita akan lihat apakah memang benarnya akan ada koreksi bang, kan karena lu lihat di sini ya, nih lu perhatikan nih, gue pikir dia akan mencapai ini nih. Sorry, nah di sini nih dia akan mencoba untuk di kepala 6 berapa nih, di 62 64 itulah untuk Zora. Saat ini per gue live ini masih di kepala 71 ya. Oke, jadi gue pikir ini akan back to sekitar 62 lagi. Dan dia akan konsolidasi di situ karena area 62 ke bawah, 62 sampai kepala 5 ya, kepala 5 lah, kepala 5 sampai kepala 6 ini area support, area bisa dibilang area dasar lah ya. Ini seperti itu, jadi gue pikir ini masih ada tekanan. Coba deh kita akan cek teman. Oke, jadi secara volume lu bisa perhatikan ya, beberapa hari terakhir memang banyak sekali penjualan untuk Zora temen. Apakah ini nggak bisa memicu untuk kenaikan? Untuk short term mungkin bisa ya, bisa aja kalau untuk short term. Cuma kalau untuk time frame satu hari yang gue lihat ini dead cross sudah kebentuk. Jadi lu harus hati-hati. Dead crossnya udah kebentuk. Jadi otomatis apa? Chance untuk dia turun lebih banyak itu udah sangat terbuka lebar. Nih, lu bisa perhatikan. Jadi kalau lu mau masuk, tunggu aja di bawah, jangan sekarang. Dari Mas Fajar nih, pagi bang, pagi Mas Fajar ya, jangan lupa ngopi sih. Jadi kalau lu pengen masuk jangan sekarang, ini masih bisa turun. Yang gue lihat seperti itu. Ya lu tunggu aja di kepala 6 lah, kepala 61, 62 itulah, bukan di area situ. Terus kalau gue cek di time frame 4 jam, ya tadi gue bilang bahwa untuk short term ada kemungkinan naik, ya ada kemungkinan dia ada dorongan naik. Sebentar, kita akan coba cek nih. Kita lihat di time frame 4 jam ya. Dari segi volumenya, dari segi volume ini banyak sell ya. Banyak sellnya daripada buy ya. Jadi di sini yang gue lihat untuk time frame 4 jam ini udah overbought, teman. Jadi untuk short term Zora ini berpotensi untuk ada up ya. Tapi gue gak bisa jamin ini upnya bakal besar. Karena apa? Karena dari segi demand dia belum ada per gue live ini. Belum ada. Jadi gue pikir ini akan memicu kenaikan tapi tipis ya, bukan suatu kenaikan yang hype banget, bukan. Ya bisa jadi dia cuma naik mungkin ya di area sini nih. Nah, yang gue kasih tanda kuning deh. Gue kasih tanda kuning dulu. Nah, di area sini nih, yang lu bisa perhatikan ya.
Dia mungkin naik gini-gini sebentar biar nggak ini ya. Ini gue hilangin dulu. Jadi gue pikir pergerakannya ya untuk short term mungkin seperti ini. Nah, gini dia akan naik mungkin di kepala 75, saat ini masih di 71 ya, 75, tapi habis itu terjun gini. Terjun gini. Baru dia akan ada landai gini ya teman-teman kenaikannya. Jadi gue pikir akan seperti itu. Ya. Mungkin kalau lu mau scalping tapi ya janganlah temen ya, karena gimana gini loh, meskipun lu ini bisa ya buat kita scalping, misalkan buy di sini dan kita akan jual di 75 bisa aja seperti itu karena dia udah oversold banget sekarang di time frame 4 jam. Cuma kan ini posisinya masih udah di tengah men, ini posisinya udah di tengah banget, apalagi kalau lu main future jangan deh, jangan sering-sering lu bermain seperti model-model seperti ini karena ini posisinya udah di tengah ya. Kalau kita mau buy, kalau nggak di bawah sekalian atau di pucuk sekalian itu kalau future. Tapi kalau spot ya mending lu tunggu di bawah aja di sekitar 0,062. Dia seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan Mas Dwi ya temennya. Amannya sih kalau gue lihat lu tunggu aja di kepala 6. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya Mas Dwi ya. Next kita akan coba cek